Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di seri DevNet Associate dan di video kali ini kita akan coba mengerjakan lab yaitu lab 7.6.3 tentang automated testing using PyATS dan Genie. Oke, langsung saja kita coba buka modulnya. Jadi di modul ini kita akan coba membuat suatu testing otomatis menggunakan PyATS tool, di mana ini merupakan sebuah tool berbasis Python yang dirancang untuk testing ekosistem dan juga untuk melakukan berbagai macam script secara otomatis ya, tapi secara umum biasa digunakan untuk uh, untuk keperluan testing. Nah, di PyS ini dia juga membutuhkan dependensi lain ya, yaitu Jenny. Oke, langsung aja kita coba kerjakan ya modulnya. Jadi di sini required research-nya yang pertama ada Devugs virtual machine atau bisa juga diganti dengan VM lain, dan juga untuk device-nya di sini sebagai contoh kita gunakan router yakni CSR 1000 ya. CSR 1000 ini dia berbasis iOS yakni router OS-nya milik Cisco. Oke, langsung aja kita buka. Sini saya menggunakan WSL, tidak menggunakan Devugs karena supaya lebih lancar ya. Yang pertama di sini kita coba buat VNV atau virtual environment-nya. Pertama kita buat directory dulu. Sini misal pyads, kemudian kita buat virtual environment-nya CSR 1000V. Oke, kita tunggu aja, dan di sini kemudian kita install untuk dependensinya yakni PyATS. Oke, cukup ditunggu aja prosesnya. Nah, ini sudah terinstall, dan juga untuk Jenny juga ya. Oke, kita langsung buka pakai ini aja ya, Visual Studio Code atau IDE supaya lebih mudah. Oke, di sini udah terbuka. Terus ini, oke, kemudian kita masuk sini. Nah, di sini ada berbagai folder dan file ya yang ada di direktorinya yang tadi dibuat oleh virtual environment-nya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah di sini ada beberapa beberapa contoh. Sebentar, kita coba masuk ke folder. Nah, di sini untuk Python-nya itu sebenarnya dia mengambil eh, file instalasi Python yang ada di sistemnya ya, di Linux-nya, yakni di user bin Python 3. Nah, jadi untuk Python-nya sebenarnya dia pakai Python yang sama, namun di sini dia membuat environment virtual yang baru ya, dengan eh, ada binary, include library dan sebagainya. Jadi ini environment yang terpisah dari environment pusat yang ada di file system sini. Oke, langsung aja kita coba buka lagi tadi IDE-nya.
Di sini kita coba lakukan instalasi ulang karena tadi foldernya itu masih di luar ini ya, di luar environmentnya. Tadi ada kesalahan, jadi kita coba lakukan instalasi lagi untuk PyEdge dan juga Jenny-nya. Nah, ini sedang download ya, sedang proses download dan instalasi. Oke, di sini untuk instalasi Jenny-nya juga sudah berhasil. Dan sekarang kita coba cloning repository Git milik Cisco ini ya, Cisco Test Automation. Coba langsung copy linknya di sini dan git clone ada repositorinya. Dan kita tunggu. Nah, ini sudah terclone harusnya di sini. Nah, ini sudah ada examples ya. Sudah ada folder baru. Nah, di sini isinya ada berbagai contoh atau example dari automation test ya. Dan sekarang kita akan coba dulu dengan yang basic terlebih dahulu ya. Sini untuk basic ini ada basic example job dan juga basic example script. Yang dimana untuk basic example job ini atau yang script ini berisi tentang test cases atau contoh-contoh case untuk melakukan proses automasi ya. Di sini eh, dibagi sebenarnya menjadi tiga tiga section. Yang pertama ada section common setup section, kemudian ada test cases section dan juga ada common cleanup section ya. Nah, sebenarnya untuk kode ini tidak perlu dihafalkan atau tidak perlu dimengerti, itu tidak masalah karena memang ini sudah bawaan dari Cisco-nya ya, dari repositorinya tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat membuat script dengan PyATS ya. Oke, di sini kita coba jalankan. Ini dibersihkan dulu, clear, kemudian PyATS, job, masuk ke examples, basic, dan basic example job. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, ini terdapat error ya atau failed. Namun ini eh, tidak masalah ya karena memang tidak ada setup apapun eh, yang kita buat ya. Tidak ada test cases apapun yang kita buat, jadi tidak masalah gitu. Nah, sekarang kita akan coba membuat Jenny untuk parsing command output dari iOS atau router OS-nya Cisco ya. Atau mungkin kedepannya saya akan coba uh, bilangnya itu router OS saja supaya lebih mudah ya. Jadi ketika kita coba menginputkan command di router OS ini, show IP interface brief. Nah, ini kan ada outputnya ya. Di sini berupa interface, API address dan sebagainya. Nah, output ini itu sebenarnya bisa kita ambil nilainya itu dengan menggunakan API ya atau contoh di sini kita menggunakan Jenny yang dimana nanti bentuknya itu akan berupa JSON. Nah, untuk Jenny-nya karena tadi sudah diinstal, jadi sebenarnya kita coba ini bisa kita panggil. Nah, ini untuk beberapa komen yang bisa uh, digunakan ya pada Jenny. Ada create, develop, dan sebagainya. Dan di sini kita akan coba uh, lihat komen apa saja yang bisa digunakan pada create ya. Jenny create. Nah, ini ada beberapa
ada beberapa flag yang bisa kita gunakan ya. Ada parser, testbed, trigger, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba membuat testbed untuk tes pada Genie menggunakan PyAds ini. Dimana untuk komennya itu kita buat seperti ini. Ini langsung di copy aja, sudah disediakan modulnya. Ups, ini belum tercopy. Di teks, kemudian di paste. Nah, untuk bagian ini bisa di no, kemudian no, no, dan device hostname-nya ini sebenarnya bebas, cuman saya akan coba buat uh, device hostname yang sama ya, CSR 1 cafe. Nah, kemudian untuk IP-nya ini bisa dilihat di bagian ini ya, di VM CSR-nya ini kan IP-nya 192.168.56.102 untuk interface Ethernet 1. Jadi kita masukkan 192.168.56.102. Username-nya secara default ini Cisco dan untuk passwordnya Cisco 123 kemudian exclamation mark. Nah, untuk enable passwordnya ini bisa di pas, dan untuk protokolnya ini bisa diisi SSH. Walaupun SSH dari router OS ini dia membutuhkan algoritma tertentu, tapi nanti kita bisa edit di file YAML-nya. Mungkin untuk sekarang bisa diisi SSH terlebih dahulu. Dan untuk OS-nya ini iOS XE ya, untuk CSR 1000 ini. Kemudian ini VN. Nah, setelah dibuat ini ada directory baru yang namanya itu YAML, dan di sini ada testbed-nya ya. Nah, ini berisi konfigurasi yang tadi telah kita buat ya di command prompt ini. Nah, untuk SSH-nya seperti yang tadi sudah saya bilang, jadi untuk iOS ini atau router OS-nya Cisco itu dia tidak bisa menggunakan SSH yang biasa ya, RSA algoritmanya. Jadi ini harus kita konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya itu bisa dengan ini ya. Nah, ini untuk konfigurasinya bisa dengan ya, untuk algoritmanya di sini bisa dengan dv-hellman dan juga husky algoritmnya itu SSH RSA. Nah, ini di save. Kemudian di sini kita coba parsing ya, langsung ini di copy aja sini. Ya, jadi ini untuk komennya ini Jenny parse, kemudian eh, komen apa yang mau dimasukkan ke dalam router OS-nya, dan juga untuk filenya itu untuk konfigurasinya kita ambil dari testbed YAML ini. Nah, untuk devices-nya itu kita pakai CSR 1 cafe yang tadi telah kita buat juga. Oke, jadi langsung kita enter aja. Kemudian ini untuk enable passwordnya tidak usah diisi, langsung enter. Oke, nah ini sudah muncul ya. Jadi kalau kita coba buka, kita coba sejajarkan. Nah, kemudian kita coba lagi show IP interface brief. Nah, di sini untuk interface-nya gigabit Ethernet 1, kemudian IP address-nya, metode-nya, dan eh, parameter yang lain itu muncul di sini ya, di hasil outputnya ini berupa JSON. Nah, jadi kita tanpa harus menggunakan kita tanpa harus login ke dalam router OS-nya ini, kita bisa dapatkan beberapa informasi, atau juga kita bisa melakukan konfigurasi yang lain ya dengan menggunakan Jenny ini dan juga PyITS. Nah, kemudian di sini kita akan coba
buat ini ya, buat komparasi karena di Jenny itu juga terdapat fitur komparasi. Misal ketika kita melakukan konfigurasi router, eh, kemudian sebulan kemudian ada sesuatu yang salah, misal kemudian kita coba cek konfigurasinya itu bisa ya, bisa dibandingkan gitu, bisa di-compare dengan menggunakan Jenny ini. Nah, sebagai contoh, tadi kan sudah dikonfigurasi ya untuk IP-nya, IPA-nya. Nah, sekarang kita coba konfigurasi untuk IPv6-nya ya, karena yang tadi itu baru IPv4 ya ini ya. Kita coba IPv6-nya, kita cobanya juga melalui Jenny ya. Nah, ini kita buat. Oke, nah ini sudah berhasil ya. Dan di sini sudah ada uh, parse structure dan juga konsolnya. Jadi di bagian sini itu sudah ada satu folder lagi yang namanya Verify IPv6. Ini sesuai dengan nama yang kita buat ya. Ini Verify IPv6 satu, dan di sini ada konfigurasinya di mana sudah muncul global unique address-nya ini menggunakan IPv6, dan juga di sini sudah muncul juga ya di bagian uh, parsingnya, atau ini hasil output dari uh, dari router OS-nya ini ya. Nah, ini sudah kita aktifkan untuk IPv6-nya, dan sekarang kita akan coba ini ya, kita akan coba ganti ya IPv6-nya. Nah, ini kita akan coba ganti. Oke, kemudian enter. Sudah muncul sekarang IPv6 2. Nah, di sini ini terdapat perbedaan di bagian, kita coba buka bagian konsol ini. Nah, di mana ini untuk join group address-nya ini misal FF021 seperti ini, dan kalau kita coba buka di konsol yang pertama tadi ini beda ya. Ketika misal nanti kasusnya itu cukup kompleks akan menjadi sulit ya. Dan di sini kita akan coba untuk temukan perbedaannya. Oke, untuk komennya, ini harusnya IPv6 strip 1 Jenny div, atau kita cari difference-nya, kemudian di antara verify IPv6 1 dan 2. Oke, untuk ini kita buka di bagian sini ya. Jadi di sini untuk keterangannya ini identical ya. Namun jika memang ada perbedaan antara dua konfigurasinya, maka nanti dia akan muncul perbedaannya. Sebagai contoh ini untuk di sini. Nah, kemudian sini ada perbedaan ya ini. Yang mana misal yang bagian satu ini bedanya di untuk yang plus ini itu untuk yang IPv6 2, dan yang minus ini untuk yang pertama seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk percobaan kita kali ini untuk mengetes suatu program menggunakan PyITS dan Jenny. Dalam kasus ini kita coba gunakan router OS atau iOS milik Cisco ya. Ya, baik, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.